disesuaikan di rumah sakit yang berada di Banda Aceh, yaitu Rumah Sakit Zainal Abidin Banda Aceh. Di tahun ini, pemerintah sudah resmi membuka kembali seleksi CPNS tidak hanya di jalur kedinasan saja, tapi juga ada di jalur umum loh. Informasi tersebut sudah disampaikan secara resmi oleh Menteri Pan-RB, yaitu Abdullah Azwar Anas. Beliau menyampaikan bahwa seleksi CPNS untuk tahun 2023 akan dibuka tidak hanya pada jalur kedinasan saja, tetapi juga ada jalur umum loh. Total sebanyak 1 juta lebih lowongan yang akan dibuka pada CPNS tahun ini. Nah, sudah siapkah Anda bersaing dengan pelamar-pelamar lainnya? Salah satu trik agar kamu lolos di CPNS tahun 2023 adalah dengan memilih formasi yang tepat. Nah, di video kali ini aku akan membagikan tips memilih formasi yang tepat supaya kamu auto lulus di administrasi. Sebelum kita bahas tips apa saja dalam memilih formasi, aku mau rekomendasi ke kalian semua tempat belajar online yang sangat membantu kalian untuk menghadapi CPNS 2023. Ayo CPNS merupakan platform belajar yang dapat kamu akses di mana saja dan kapan saja. Di sana terdapat materi yang sangat lengkap mulai dari TWK, PIU, dan TKP. Terdapat ribuan latihan soal dan ada tryout-nya juga berbasis CAT. Tak hanya itu, Ayo CPNS juga memiliki banyak banget fitur yang akan membantu proses belajar kamu, seperti fitur manajemen waktu, dan kamu juga dapat memilih metode belajar yang cocok buat kamu. Ada paket belajar mandiri maupun paket belajar bimbel. Ayo CPNS juga banyak video bagi kamu yang suka menonton video dalam proses pembelajarannya. Buat kamu yang tertarik bergabung bersama Ayo CPNS, kamu dapat langsung mengunjungi website ayocpns.com. Dapatkan diskon menarik dengan memasukkan kode referral Ayo Lulus dengan huruf besar semuanya. Tips yang pertama adalah cari informasi sebanyak mungkin tentang formasi yang akan kamu lamar. Mengetahui seluk-beluk tentang formasi yang akan kamu pilih. Misal, kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan, kuota yang dibuka, hingga lokasi penempatan saat kamu terpilih menjadi CPNS nanti. Kamu dapat mencari informasi resmi melalui laman resmi instansi yang hendak kamu pilih, atau melalui laman resmi media sosialnya. Tips yang kedua, sesuaikan kualifikasi pendidikan yang diminta sesuai dengan kualifikasi pendidikan kamu. Misal, kamu memiliki latar belakang pendidikan sebagai lulusan S1 Teknik Informatika. Maka, cari informasi yang membutuhkan kualifikasi Teknik Informatika juga. Kalau ditanya bisa, ya bisa saja. Namun, kemungkinan kecil untuk lulus seleksi administrasi. Karena kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan tidak sama dengan kualifikasi pendidikan kamu. Nah, amannya, kamu mencari formasi yang sesuai dengan pendidikan kamu. Misal, pendidikan S1 kebidanan. Tips yang ketiga, cari tahu jumlah kuota formasi yang dibutuhkan. Nah, hal ini menjadi penting karena kalian bisa mengetahui peluang kelulusan kalian di formasi tersebut. Misal, kuota yang dibutuhkan hanya 3 orang, itu peluang kelulusannya lebih kecil dibandingkan dengan kuota yang diminta 10 orang. Peluang kamu lulus itu akan lebih besar. Kemudian untuk tips yang keempat, perhatikan persyaratan khusus yang diminta. Ada beberapa instansi yang memberikan persyaratan khusus kepada pelamarnya, seperti persyaratan untuk TOEFL dan lain sebagainya. Ada juga beberapa instansi yang mensyaratkan batas IPK. Ini menjadi hal yang penting untuk diperhatikan. Sebab untuk masing-masing instansi itu memiliki syarat-syarat yang berbeda. Tips yang kelima, perhatikan unit dan lokasi penempatan. Hal ini menjadi penting karena tidak semua instansi penempatannya itu sama. Ada yang sudah jelas melampirkan untuk tempat penetapannya, tapi ada juga yang masih misteri. Jadi kita tidak tahu akan ditempatkan di mana. Aku kasih bocoran nih, umumnya formasi yang ada di daerah itu pendaftarnya lebih sedikit daripada formasi yang ada di pusat. Ditambah lagi, formasi yang ada di daerah biasanya syaratnya itu tidak serumit yang ada di pusat. Kamu bisa cari tahu dulu di unit atau satuan kerja mana kamu akan ditempatkan. Ini bisa menjadi pertimbangan kamu dalam memilih formasi. Jika dirasa incaran formasi kamu tidak sesuai, kamu bisa mencari alternatif formasi yang lain.
Nah, itu tadi 5 hal yang perlu kamu perhatikan dalam memilih formasi agar kamu lulus administrasi di CPNS 2023. Jangan lupa like dan subscribe agar kamu tidak kelewatan tips-tips berikutnya. Jangan lupa bergabung bersama Ayo CPNS. Salam sukses CPNS 2023. Bye-bye!